Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sebuah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di masalah konflik beragama. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sudah memberikan kekuatan kita semua untuk bersahabat dengan apapun yang ada di lingkungan kita, termasuk virus. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya, tidak ada ujian tanpa hikmah. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Kenaikan kelas spiritual ini perlu. Karena itu saya ingin melanjutkan dengan berangkat. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita sudah berada pada posisi di mana ada 4 tahap dalam pencarian Tuhan, ada 4 tahap dalam upaya kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur sudah tidak menjadi orang fasik lagi. Fasik itu artinya rusak. Ya, KTP-nya Islam tetapi Masya Allah perbuatannya anti-Islam, bahkan suka mengejek orang yang melakukan ketaatan terhadap Allah. Ini orang fasik nih, tidak mengamalkan ajaran Islam sama sekali, enggak salat, bahkan cenderung menghalang-halangi orang, ya, melarang anaknya pergi ngaji, melarang istrinya pakai jilbab. Pokoknya Islam itu baginya merepotkan, membebani, bahkan cenderung mengganggu. Tapi KTP-nya Islam. Ada ini yang seperti ini, mungkin ada di lingkungan kita juga. Masya Allah, itu setengah Fir'aun. Ya, padahal orang tuanya Muslim, minum dia, mabuk dia, Masya Allah. Suka melecehkan atau mengejek orang-orang yang mengamalkan ajaran agama. Tidak ada upaya untuk memahami ajaran Islam, boro-boro. Ya, jengkel melihat orang-orang yang taat beragama. Ya. Istri sering menjadi sasaran karena dianggap menyita waktu dan menyepelekan dirinya. Pengajian tidak suka, mengganggu. Channel-channel TV-nya, istrinya atau suaminya mau melihat ceramah, dia maunya yang macam-macam. Dan tidak terdapat tanda-tanda untuk berubah, padahal usianya bertambah walaupun masih mengaku Muslim. Nah, kita ingin hijrah atau kita ingin menghijrahkan anggota keluarga kita masing-masing yang ada masuk dalam kelompok fasik nih. Jangan ada orang fasik di lingkungan kita. Minimum mereka akan jadi orang awam. Orang awam itu mungkin sudah kebanyakan ini di antara kita. Sudah mulai melakukan ibadah tapi tidak rutin. Ya. Ya, mohon maaf Bapak, ibu-ibu dibukakan, mungkin nggak lihat nih. Ya. Kalau orang awam itu sudah mulai melakukan ibadah, ya, cuman nggak konsisten, sudah mulai bersahabat dengan atribut Islam. Ya. Kadang-kadang juga sudah mulai salat Jumat, ya lumayan lah. Biasanya salat Jumat pun juga enggak, tapi salat 5 waktunya belum. Nanti kalau ada tamu atau ada acara berjamaah ikutlah. Nah, sudah mulai aktif mempelajari agama, kadang-kadang buka-buka
Quran, ya. Tapi sebentar, itu orang awam. Kalau ada takziahan datang, tapi cerita di belakang, ya belum ikut praktisi mengaji. Sudah aktif menghimbau keluarga dan rekannya beribadah, yuk sadar yuk. Jadi ini ada perubahan nih, tadinya fasik menjadi awam, tadinya preman menjadi sadar tuh. Tapi ya hanya sebatas itu. Sudah berubah perilaku dan etikanya menjadi lebih saleh. Ya, kok tumben tiba-tiba ke masjid ya. Udah mulailah. Sudah terbuka mengaku praktisi muslim. Ya, anak-anaknya juga sudah disuruh pergi mengaji. Sudah mulai ada tanda-tanda bahwa dirinya itu berubah seiring dengan bertambahnya umur. Biasanya orang seperti ini ada kematian di lingkungan keluarganya, mungkin pernah ditangkap atau mungkin karena sakit. Jadi ada shock terapi yang membuat dirinya itu sadar. Ya, mungkin tetangganya atau ibunya. Nah, ada anggota keluarganya yang kena musibah, biasanya barulah mulai kaget bahwa agama itu penting. Tapi masih sangat-sangat standar. Nah, ini doa agar orang fasik itu bisa naik menjadi orang awam. Nah, kalau kita sudah menjadi orang awam lumayan, tapi perjalanan ke atas itu masih ada, tinggi masih. Ya. Bagaimana dari orang awam itu naik menjadi ahlu ta'ah? Kalau orang awam itu ibadahnya masih kadang ditinggalkan, puasa Ramadannya pun juga sakit-sakit sedikit udah batal puasa lagi, nggak ada digantinya, nggak ada pengganti. Ya. Tapi kalau nanti kita akan naik ke ahlul ibadah, ahlul ta'ah. Jadi kalau orang awam itu gampang mendaruratkan keadaan untuk memudahkan atau menunda ibadah. Aku sakit nih, nggak usah sholat dulu, nggak puasa. Ya ini lagi flu. Kenapa nggak sholat Jumat? Banyak urusan. Ya. Jadi masih kalau orang awam itu gampang mencari alasan meninggalkan kewajiban. Masih formalitas, sekedar menunaikan kewajiban aja. Jadi upaya meningkatkan pengetahuan keagamaan belum serius. Ya sisa-sisa waktulah digunakan untuk nonton orang beribadah, ngaji. Belum serius mengajak keluarga dan rekan-rekannya untuk melaksanakan ketaatan. Nah, di dalam hati sudah ada keinginan sebetulnya untuk berubah, tapi ya daya iblisnya masih kuat. Tapi insya Allah seiring dengan pengaruh dakwah dan umur kesadaran bertambah, naiklah dia menjadi ahlu ta'ah. Ini mungkin mudah-mudahan kita minimum seperti ini. Kalau seorang sudah meningkat menjadi ahlu ta'ah, sudah aktif melakukan rangkaian ibadah, wah ini ibadah semua dilakukan, apalagi ngaji. Malam Jumat surah Al-Kahfi, pengajian ke masjid, sudah mulai bergotong royong juga untuk membantu kemaslahatan umat. Ya, sudah disiplin mengatur waktunya sehingga ibadah tidak pernah terganggu. Jangan pulang dulu, nanti kehabisan waktu maghribnya, ini macet ini, apalagi banjir. Jadi dia sudah mampu memperkirakan, prioritaskan ibadah dulu baru pulang. Tanggung tinggal 15 menit, salat dulu baru tinggalkan rumah. Ketika kemarin awam, udahlah ini kan darurat, macet, ada alasan kok. Tapi dia sudah mulai memikirkan, memprogram waktunya. Sudah mulai aktif mempelajari agama. Perpustakaannya sudah ada, meja-meja kerjaan sudah ada Al-Quran di situ, walaupun masih jarang dibuka ya, tapi lumayan. Nah kemudian sudah aktif menghimbau keluarganya, rekan-rekannya untuk taat, jangan melakukan itu.
itu dosa. Ayo kita salat yuk. Nah, sudah mulai aktif mengajak orang berjamaah. Sudah berubah perilakunya yang tadinya keras, pendendam, jadi sabar, dan sekarang sudah menjadi orang saleh. Taat banget ya. Ya. Bahkan sudah mulai juga ikutan pengajian salat sudah mulai puasa Senin Kamis juga ahlu ta'ah. Tapi masih merupakan lebih formalitas. Nah, ini kita masih perlu naik kelas. Bagi kita yang sudah sampai ahlu ta'ah, syukur banget kita kepada Allah diberikan hidayah seperti ini. Tetapi di atas langit masih ada langit, kita masih ingin naik ke atas lagi. Ada yang disebut dengan ahlul ibadah. Apa bedanya ahlul ta'ah dengan ahlul ibadah? Kalau ahlul ibadah, ahlul ta'ah ya. Ahlul ta'ah itu Bapak Ibu, ini masih kebanyakan kita ini fikih oriented nih. Ibadah masih dirasakan sebagai beban dan tanggung jawab. Jadi selama kita masih melakukan salat, puasa, beban, masih merupakan suatu kewajiban, maka itu ya masih ahlul ta'ah. Kenapa Anda salat? Ya karena wajib. Tapi kalau orang sudah masuk ke ahlul ibadah, ya, ibadah sudah dirasakan sebagai kesenangan, pleasure, enjoyable, sudah happiness, jadi merasakan kebahagiaan. Salat itu baginya menyenangkan sekali, enak sekali, plong rasanya kalau kita salat. Ya apalagi sholat tahajud, apalagi pergi ke masjid seperti ini, itu merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau ahlul ta'ah, ibadah itu masih beban. Nah, tanya diri kita, apakah sholat itu masih beban? Atau kadang-kadang sudah menjadi kenikmatan, masih kadang-kadang juga beban. Pulang malam-malam belum sholat isya, sholat isya, mandi sholat isya, aduh sholat ini membebani. Bangun-bangun, padahal kurang tidur subuh, masih paksakan diri untuk sholat subuh, tidur lagi. Jadi sholat itu belum merupakan hobi, masih merupakan satu beban. Insya Allah kalau sudah merupakan hobi, sesuatu kesenangan, maka itu sudah ahlul ibadah namanya. Nah, kita di mana nanti ini? Nah, kalau ahlul ta'ah, ibadah itu dimotivasi oleh keinginan surga dan takut neraka. Awas loh neraka, maka kita harus salat supaya dapat surga. Itu motivasinya, kepentingan surga atau neraka. Kalau ahlul ibadah, no, ibadah dimotivasi oleh cinta dan tidak dikaitkan dengan surga dan neraka. Kita di sini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah masuk ahlul ibadah. Ahlul ibadah ya kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak ada tujuan lain kecuali hanya kita beribadah. Mau ditempatkan di mana, di neraka atau di surga, ya kita serahkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dialah segala-galanya. Kalau Dia akan menyiksa kita di neraka, memang mungkin pantas, mengingat masa lampau kita yang lalu itu, Masya Allah, dosa, maksiat, segala macam kita koleksi dalam kehidupan ini. Kalau Allah akan mencuci kita di neraka, itu adalah prerogatifnya Allah. Tapi kalau Allah akan mengampuni dosa kita dengan kesadaran penuh, taubat nasuha yang pernah kita lakukan, tidak ada yang bisa menghalanginya, karena Dia juga Maha Pengampun kok, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita serahkan diri kita kepadanya. Ya Allah, terserah Engkau. Hamba-Mu sudah terlanjur melakukan dosa maksiat di masa lampaunya, tapi hari ini aku sadar, dan hari-hari terakhir ini, bahkan tahun terakhir ini, kami sudah berubah total. Saya hanya mohon kepada-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tapi jika Engkau tidak akan mengampuni, itu memang adalah hak-Mu. Engkau adalah Tuhan. Aku pasrah. Aku melakukan semuanya ini karena cintaku terhadap-Mu, cinta terhadap ibadah. Masa Tuhan menyiksa orang seperti ini?
Jadi ibadah dimotivasi oleh cinta dan tidak dikaitkan dengan surga dan neraka. Itulah ahlul ibadah. Mudah-mudahan kita sudah ahlul ibadah sekarang ini. Ya. Kalau ahlul ta'ah menargetkan pahala dan tolak bala. Lakukan ini, pahalanya banyak tuh. Salat qabliyah ba'diyah. Rakaatal salat subuh sunat qabliyah subuh itu rakaatal fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia dengan segala isinya itu. Bayangkan isinya Pondok Indah mahalnya kayak apa. Enggak ada apa-apanya itu. Digabung dengan Paris, New York segala macam, enggak ada apa-apanya. Hadis Nabi mengatakan etalase yang dipamerkan di langit. Kalau orang pernah melihatnya enggak mau berdoa untuk kepentingan dunianya. Bahkan berdoa untuk mati cepat supaya nyampe ke tempat itu. Hanya karena kita enggak pernah naik ke langit, maka doa kita itu didikte oleh hawa nafsu dunia betul. Nah, kalau orang sudah ahlul ibadah, mulailah dia berjarak dengan kepentingan mekanikal duniawinya. Mulai berorientasi pada target kualitatif, tidak lagi kuantitatif. Jadi pahala dan tolak bala tidak pernah menjadi targetnya. Terserah engkau, kalau aku sakit itu memang itu urusanmu ya Allah. Aku sudah berobat tapi tidak bisa sembuh, berarti engkau menghendaki yang lain terhadap aku pasrah. Muslim ialah pasrah. Itu artinya muslim pasrah. Jadi pahala dan tolak bala tidak ada urusan. Ini dia betul-betul dia menghayati sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah, kalau kita ahlul ta'ah lumayan, tapi intensitas ibadah kita itu ditentukan oleh suasana psikologis, oleh mood. Kalau lagi mood, waduh 1 juz itu 1 kali duduk dibaca tuh setiap hari. Kalau lagi mood, Masya Allah, sholat tahajudnya panjang, jam 2 udah bangun, nyambung tuh sampai sholat subuh di masjid. Tapi kalau lagi tidak mood, ya biasa-biasa aja. Karena ahlu ta'ah kan masih pakai akal dalam beribadah. Ini kan dispensasi. Ayo kita jamak ini. Kita ke Bandung jamak kasar. Ya, padahal hakikatnya menjamak mengkasar salat itu bepergian itu karena ada masyakkah, ada kesulitan. Ini mobil pribadi kok. Kita ke Bandung itu hanya untuk rekreasi, melewati rest area di situ. Rest area itu masjidnya besar, pemandangannya indah, enak, khusyuk itu di salat-salat rest area di Bandung itu. Kenapa harus dipendekkan? Kenapa harus dijamak? Di Bandung juga kita ketemu dengan masjid yang pernah membuat kita sadar. Panjang-panjangin. Kalau kita menjamak kasar salat itu hilang qabliyah ba'diyahnya kan. Ya, kecuali kalau memang ada urusan mepet, sakit, atau kalau ada penting, ada masyakkah, itu memang dianjurkan untuk menjamak mengkasar. Tapi kalau perjalanan spiritual kita, tadabbur alam misalnya, enggak usah dijamak. Maka itu kalau kita ke Makkah kan tidak menjamak kasar salat 5 waktu lengkap itu 4 qabliyah ba'diyah. Nah, sepanjang itu kita niatkan perjalanan spiritual, tidak perlu kasar jamak. Kasar jamak itu kalau memang ada urusan kita mau penting pulang pergi ke Bandung ini ya, ada urusan di Bandung padat sekali acaranya, itu boleh lah, itu kemudahan, itu namanya rukhsah. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan, kita sudah pensiun, menengok anak di Bandung, menengok cucu, kita yang mengendalikan supir, kita yang mengendalikan waktu. Mas, ini ada masjid tua di situ, saya pernah terkesan di situ itu. Ayo kita sholat di situ. Oh iya ya, di pinggir tebing, enak di situ. Habis sholat itu tafakur sejenak, melihat lembah ke bawah. Terasa Allah itu maha kuasa. Ya bangun lagi, bangkit lagi, sholat ba'diyah. Mungkin kita perlu sholat hajat. Ya Allah, di masjid ini aku khusyuk, aku akan sholat tahajud.
Aku memohonkan anakku, cucuku supaya lebih baik, lebih saleh, lebih salehah. Aku akan salat sunat taubat, mumpun lagi aku mood. Aku mendekati dirimu dengan kesempatan ini. Aku salat sunat tasbih misalnya. Enggak ada yang ngejar-ngejar kok mau sampai. Ya, ini yang dicari. Jadi begitu kita mempunyai suatu kesempatan untuk khusyuk, kan biasa itu kan Bapak Ibu. Kita berada dalam suasana sangat rindu terhadap Allah. Mungkin kita pulang kampung, ya. Masjid inilah dulu tempat aku ngaji. Aku nggak ada acara lagi. Aku ingin nikmati sholat ini, sholat sunat tasbih, sujud lama-lama di situ itu, ruku lama-lama. Ini yang aku cari, plong dia. Ya. Sudah itu ada Quran, dia buka Quran surah Yasin. Ya Allah, sepertinya aku ingin mati di tempat ini. Aku menemukan sesuatu yang aku rindukan. Di Jakarta nggak ada kayak gini ini. Nah, pintar-pintarlah kita menyiasati keadaan supaya kita naik menjadi ahlul ibadah. Ahlul ibadah, intensitas ibadah itu ditentukan oleh cinta abadi. Ya, jadi perpetual lovingnya itu, perpetual itu cinta yang sejati, cinta yang abadi. Ukurannya ya substansinya, bukan lagi formalitas, bukan jumlah rakaatnya berapa di target, enggak. Ya kita nikmati betul salat itu, sujud lama-lamain di situ itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, ya Allah, selama ini aku berdoa didikte oleh hawa nafsu, minta jabatan, minta sehat, minta jodoh anak, ya, minta rumah segala macam. Itu kan jangka pendek semua permintaan kita. Kali ini aku ganti, ya Allah, aku mohon supaya Engkau menganugerahkan rasa cinta yang sangat dalam diriku. Permanenkanlah cintaku yang sangat dalam ini kepadamu. Ya Allah, berikanlah rasa cinta terhadap Al-Quran yang luar biasa. Ya Allah, permanenkanlah kecintaanku terhadap salat. Ya Allah, ya umatmu di Indonesia ini kami mohon. Ya, jadi kita jangan egois mendoakan diri sendiri. Itu Nabi pernah negur sahabatnya tuh. Nabi nguping tuh kali ya, gimana? Ini orang kok dari tadi berdoa ini. Doakan dirinya, doakan istrinya, doakan anak-anaknya, untuk sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknik. Ya, enggak ada yang lain. Ya fulan, kata Nabi, hei, kalau kamu berdoa jangan egois. Dari tadi saya perhatikan kamu itu berdoa untuk dirimu dan keluargamu. Doakan juga umat yang lain, umat Islam yang lain. Begini doa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan. Al ahya'a minkum wal amwat, baik umat Islam mukmin yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu Nabi menegur sahabatnya yang dari tadi berdoa egois. Jadi dalam berdoa jangan hanya mendoakan diri dan keluarga, tapi doakan juga umat Islam yang lain. Doakan Palestina, doakan Myanmar, doakan umat Islam India, Uighur dan seterusnya. Semua umat-umat kita itu kan, kita kan kalbunian. Kita itu bagaikan satu badan ya. Jadi kalau anggota badan kita itu sakit, pasti ikut merasa sakit yang lainnya semuanya, solidaritas. Maka itu kalau kita berdoa, tetangga kita yang bermasalah kita doakan. Negara kita juga yang langganan gempa musibah, doakan. Jadi kita jangan menutup mata terhadap problem-problem sosial masyarakat kita. Doa kita siapa tahu itu yang ditunggu Tuhan untuk menghentikan batuknya gunung-gunung yang berjamaah itu. Nah, sedikit artinya buat kita, mungkin besar artinya buat mereka, dan itu bagus.
Belajarlah kita mendoakan orang lain yang tidak ada kepentingan kita dengannya secara langsung. Itu sosial. Nah, kalau kita ego berarti kita hanya mendoakan diri sendiri, tidak mendoakan orang lain. Dan belajarlah kepada Nabi tidak pernah mendoakan orang lain untuk binasa. Ya. Sekarang kan kita, aduh, diatur sampai doa. Enggak boleh mendoakan non muslim. Orang tua kita non muslim gimana? Pokoknya enggak boleh. Yang bisa didoakan orang Islam aja. No. Tidak. Doakan semuanya orang tuh ya. Jadi ini lagi viral tuh. Pokoknya enggak boleh mendoakan, apalagi mendoakan semua orang agama itu enggak boleh. Umat Islam saja yang bisa didoakan, tidak bisa. Menurut saya enggak, itu malah menyimpang, bertentangan dengan apa yang sering dilakukan Rasulullah. Walaupun mereka juga menganggap itu ada dalilnya, kan memang ada dalam ayat itu, janganlah mendoakan orang-orang kafir itu untuk masuk surga, untuk pengampunan dosa. Nah, doa kita bukan untuk minta kepada Allah agar orang non muslim itu diampuni dosanya, enggak. Bagaimana dosa yang mau diampuni kalau memang langganan dosa maksiat? Karena konsep agamanya tidak menganggap itu dosa. Misalnya kan Yahudi, Kristen itu kan tidak menganggap haram minuman keras itu kan. Ya, walaupun kosher, kayak kosher itu artinya jaminan label halalnya Yahudi, tapi alkohol tidak masuk kosher. Tapi kita dalam Islam itu semua yang memabukkan itu enggak boleh, itu haram tuh. Nah, jadi apa yang kita lakukan terhadap mereka? Kita mendoakan mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ada yang diantara kita mendengarkan penceramah, enggak boleh mendoakan orang non muslim, malah justru kita lihat ketika Nabi hijrah ke Taif. Taif itu daerah dingin ya, daerah kalau kita itu bahkan ada salju di puncaknya itu, tidak jauh dari Mekah sebetulnya. Nah, begitu Nabi mau mengungsi ke Taif, dihadang oleh preman-preman nakal tuh, dilempari, dikejar sampai berdarah-darah tumitnya Nabi. Datanglah malaikat, "Hai Rasulullah, mau enggak saya balaskan penderitaanmu? Engkau disiksa oleh mereka, penduduk Taif yang kurang ajar itu," kata malaikat. Apa kata Rasulullah? No, jangan. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Kelak satu saat itu kalau dia tahu siapa aku, tidak mungkin melakukan itu. Lagi pula kalau saya akan meminta pertolongan, aku pertama kali meminta pertolongan kepada Yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tawaranmu malaikat. Baru berdoa, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Itu kan doa. Doanya, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Nah, jadi saya agak sedikit berbeda dengan imam Masjid Haram itu ya. Kadang-kadang dalam doa kunutnya itu mendoakan Israel itu binasa. Ya, seingat saya tidak pernah Rasulullah berdoa untuk membinasakan orang. Nabi Nuh memang iya, ya Allah, umat keras kepala ini hancurkan. 950 tahun aku berdoa, aku berdakwah, tapi mereka enggak ada yang mau ikut. Umat keras kepala ini udahlah, beresin aja. Tidak lama setelah itu kamu bangun perahu, naiklah semua berpasang-pasangan. Ya, binatang berpasangan, tumbuh-tumbuhan. Ya, giliran anaknya dipanggil, istrinya dipanggil, enggak ada yang mau. Innahu laisa min ahlika, itu bukan anak biologi, itu anak biologismu, bukan anak spiritualmu. Kanaan, anak laki-lakinya itu tenggelam, dengan istrinya pun juga tenggelam. Yang naik di perahunya adalah orang-orang, ya anak-anak spiritualnya itu. Nah, itulah yang membuat Nabi Nuh nanti nyesel. Ya,
Datang delegasi manusia di padang mahsyar, hai, Adam gagal menghadap kepada Tuhan karena berdosa, katanya dulu jangan mendekati pohon, malah dia makan. Nah, engkau adalah bapak manusia kedua, Abul Bashar Tsani. Nuh itu kan tidak ada lagi manusia selain yang naik di perahunya Nabi Nuh. Jadi bapak manusia kedua itu biasa disebut Nabi Nuh. Aku juga takut. Aku takut menghadap Allah di padang mahsyar pada hari yang sangat keras ini, karena dulu aku pernah mendoakan umatku binasa, dan binasa betul. Jadi boleh kita mendoakan non muslim, apalagi anggota keluarga, tapi doanya ialah, ya Allah berikanlah petunjuk terhadap mereka, bukan doa pengampunan dosa atau masukkan surga. Ya, jangan disuruh doakan, ya Allah suruh mereka aktif salat. Orang non muslim itu kan tidak wajib salat. Yang wajib salat itu umat Islam. Makanya itu di neraka itu tidak ada orang non muslim itu disiksa karena tidak salat. Yang tersedia neraka dan tidak salat itu hanya umat Islam. Ya. Orang non muslim tidak disiksa karena tidak puasa, tidak haji. Hanya umat Islam yang di neraka, dimasukkan ke neraka karena tidak puasa. Mereka disiksa karena, kenapa kamu tidak masuk Islam? Jadi kita sudah Islam, kenapa kamu tidak sholat, tidak puasa? Nah itu, makanya itu perlu kita doakan agar anggota keluarga kita, sebangsa kita ini, mohonkan petunjuk pada Allah agar sadar mendapatkan petunjuknya. Ya Allah, itu hambamu, berikanlah petunjukmu untuk menemukan kebenaran. Itu boleh berdoa seperti itu. Boleh enggak datang pada pemakamannya? Boleh. Walaqad karramna bani Adam, ayat loh itu. Allah memuliakan anak cucu Adam. Karama itu apa ya? Mulia, sangat mulia, bukan faddala. Kalau faddala itu proven. Ya, biasa-biasa, respect biasa. Karama itu memuliakan. Maka itu hadis Nabi mengatakan, berdosa masal satu kampung manakala ada mayat tidak dimakamkan lalu dimakan binatang atau membusuk. Berdosa masal satu tempat itu, apapun agamanya orang itu. Kalau ada mayat hanyut, tidak ada yang mendamparkan, oh enggak usah, itu pakai salib. Ya. Al-mayyitu haqqullah, mayat itu punya Allah. Wajib hukumnya bagi kita semua fardu ain untuk mendamparkan mayat yang hanyut itu. Kalau tidak, maka kita satu kampung yang menyaksikan mayat itu hanyut, tidak mendamparkan, dosa massal. Ya. Jadi hak asasi manusia itu bukan hanya waktu hidupnya, matinya pun juga wajib dihormati. Mematahkan tulang rusuk orang mati sama dosanya mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Menginjak-injak makam orang bagian perutnya sama dengan sakitnya menginjak perutnya orang yang masih hidup. Apapun agamanya, itu Islam. Jadi luar biasa. Karena itu orang yang ahlul ibadah itu tidak ada benci terhadap siapapun. Selama kita masih memilah-milah orang, oh itu bukan muslim, maka kita belum ahlul ibadah. Kenapa? Karena Allah menegaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Bukan cuma bersaudara dengan sesama umat Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada ukhuwah Islamiyah. Yang ada adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama orang beriman. Berimannya seperti apa? Tentu kepada Allah, tentu kepada Tuhan. Urusan imannya itu apakah sesat atau tidak, itu urusannya Allah. Sesat tidaknya itu kan yang mengetahui adalah Allah. Nahnu nakum bidawahir wallahu yatawallas sarair, itu hadis. Kita hanya memvonis, menghukum apa yang tampak, tapi isi hatinya orang kita enggak usah ngurus. Kalau orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah muslim tuh.
Apakah itu nanti sesat? Wah itu kan Syiah, itu kan Ahmadiyah, itu kan. Kita nggak usah mencampuri urusan akidahnya orang. Sesat tidaknya itu urusan Allah. Kita hanya mengurus apa yang tampak. Nahnu nahkum bidawahir. Dan kita nggak boleh memaksa orang. Ada ayatnya kan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, kita hanya menyampaikan. Dan dalam menyampaikan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah dengan penuh kearifan, kebijakan. Wal mau'izatil hasanah, ceramah dengan baik. Wajadilhum billati hi ahsan, berdebat, berdialog dengan santun. Enak sekali Islam ini. Ya, kita enggak usah ngotot deh. Karena ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan sanggup memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Nah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, sudah melakukan dakwah, tapi memang hanya seperti itu, tidak mau berubah, ya udah urusan Allah. Tapi kita nggak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan bosan. Lama kelamaan akhirnya juga luluh hatinya. Nah itulah. Jadi umat Islam itu harus belajar sabar. Tidak boleh seperti membalik telapak tangan. Oh nggak mau, bom aja, itu jadi teroris kita nanti jadinya. Nabi tidak teroris. Allah pun juga mentoleransi 23 tahun lamanya Al-Quran itu turun. Karena kalau turun sekaligus Al-Quran itu tidak manusiawi. Quran itu perlahan-lahan. Orang minuman keras, kecanduan seperti itu, stop minuman keras, stop narkoba. Nggak bisa. 4 kali ayat turun secara kronologis, baru sampai kepada pemungkasnya, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Minuman keras itu permainan syaitan, tinggalkan, baru haram. Ya, orang Arab itu kan rentenir, pembunga uang. Nah, sistem ekonomi yang berurat berakar di negeri itu kayak gitu, tiba-tiba di stop, itu nggak bisa. 7 ayat yang turun secara kronologis, hampir 10 tahun, baru sampai pemungkasnya, ahallallahu al-bai' wa haramar riba. Jual beli boleh, riba itu haram. Jadi Bapak Ibu, perlu waktu, perlu kesabaran, itu ajaran Islam. Tapi kalau kita nggak sabaran, mengambil keputusan, memvonis orang itu bid'ah, itu musyrik, itu salah, itu tidak mencontoh Nabi. Walaupun itu musyrik, perlu waktu. Wali Songo coba kita lihat, orang Jawa itu sinkretik banget itu. Memang dulu agama Hindu kan, tapi namanya Wali Songo, sabar, ya. Bahkan adopsi beduk misalnya di Indonesia seperti tanpa beduk, itu bukan masjid Indonesia. Di luar negeri, dunia Islam, mana ada masjid pakai beduk. Itu kan tradisi Hindu masuk masjid. Tapi Wali Songo mengislamkan beduk itu, penanda kalau itu sahur, penanda kalau itu masuk waktu salat, penanda kalau ada kerja bakti, penanda kalau itu lebaran, penanda kalau kita ada keramaian. Jadi beduk itu menjadi Islami. Apakah salah? Enggak. Al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah, kebenaran, kearifan ada di mana-mana, ambillah, karena itu milik Islam yang tercecer. Jadi semua yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu Islam. Itu rumus tuh. Jangan dibalik. Semua yang tidak ada perintahnya dalam Islam, maka itu tidak Islam. Jangan pakai handphone, jangan naik mobil. Nabi nggak pernah naik mobil. Nah, saya nggak tahu ini perkembangan dakwah Islam di Indonesia, terutama dasawarsa terakhir ini, makin kenceng. Kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu, kita masjid di Cinere ini, ya saya kira perlu benar-benar
memahami ajaran agama kita itu secara komprehensif. Ya, jadi tidak perlu kita harus meninggalkan apa yang sudah bagus dalam masyarakat kita. Jadi seolah-olah kita harus dari ahlu ta'ah, ada ahlu ta'ah yang lain. Ya, kalau mau ahlu ta'ah ya sempurnakan. Apa sempurnanya? Seperti Nabi. Ya, Nabi pakai gamis. Ya, Nabi apalagi? Maaf, pakai jenggot. Nabi ya, enggak. Perempuan pakai cadar, perempuan pakai niqab. Bukan. Islam tidak mengajak kita untuk menjadi orang Arab. Kita diajak untuk menjadi orang Islam. Islam itu menutup aurat. Penutup auratnya itu mukena bagi perempuan kan. Tidak mesti ibu-ibu harus pakai cadar. No. Jadi seolah-olah yang paling Islami itu adalah cadar. Enggak. Kalau cadar itu yang paling perfect, kenapa membatalkan haji? Hei, buka semua cadar kalian. Tidak sah hajinya kalau pakai cadar. Harus kelihatan muka. Jadi kita pakai mukena itu yang bagus itu. Kita pakai sarung, kita pakai celana. Ya oke, enggak mesti harus pakai gamis kok. Nabi kan enggak pernah pakai sarung. Istri-istri Nabi enggak pernah pakai mukena. Jadi kalian tidak terlalu Islami. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi ahlul ibadah ini ketika kita melewati batas-batas apa itu ya, primordial. Jangan hanya mencintai keluarganya, umat Islam. Cintailah seluruh makhluknya Allah. Pohon, binatang, lingkungan hidup, ya. Apalagi manusia. Jangan kita lebih mencintai monyet, lebih mencintai binatang daripada orang Kristen. Karena kita dicekokin, wah itu bahaya. Akhirnya sayang binatang, sayang pohon, tapi tidak sayang orang Katolik, tidak sayang dengan Hindu Buddha. Seperti mereka najis. Siapa yang punya ajaran kayak gini? Siapa yang mengajari umat kita untuk membenci orang? Ya. Padahal walaqad karamna Bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun etniknya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, agamanya. Wajib hukumnya untuk kita muliakan. Ya. Karena mereka itu kan semuanya adalah anak-anak fitrah. Kullu mauludin yujadu alal fitrah fabawahu ayyuhawidanihi ayyunasirinihi. Jadi ketika mereka itu semua orang bule itu, ya non muslim itu, ketika dalam rahim ibu itu muslim, Hanifiyah. Nanti menjadi non muslim itu ketika umur balik, ya kan. Ketika masih anak kecil itu masih anak fitrah, nggak ada dosanya itu, nggak boleh masuk surga itu walaupun bapak ibunya Kristen, nggak boleh masuk neraka itu. Karena kita kan tidak ada dosa warisan kan. Karena bapak ibunya Kristen, otomatis anaknya Kristen. Apakah anaknya itu non muslim itu diukur nanti pada saat usia balik. Jadi usia balik itu 15 tahun atau menstruasi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Jadi masa kekristenan itu hanya antara balik dan uzur. Kalau sudah uzur itu sudah tidak hukum, itu sudah tidak mukallaf lagi kan. Jadi masa ketidakislaman setiap orang itu hanya antara balik dan uzur. Ya. Janin itu tidak ada yang non muslim. Semua janin dalam rahim ibu itu muslim. Jadi jangan jijik, wah itu kan anak Kristen. No. Banyak ayatnya, maka itu kan ada surah Al-A'raf. Al-A'raf itu nanti ada suatu tempat in between antara surga dan neraka. Orang yang timbangannya sama beratnya baik dan buruk parkir di A'raf. Anak-anak kecil lahir daripada non muslim tidak boleh masuk neraka, nggak ada dosanya. Parkir, transitkan di
tempat transito di situ itu namanya Araf. Araf itu ada suatu tempat antara surga dan neraka untuk orang itu. Ya. Bapak ibunya non muslim tapi sejak kecil dia gila, tidak berakal, enggak boleh masuk neraka. Yang bisa masuk neraka itu ialah orang mukallaf tapi berdosa. Orang mukallaf ya tetapi dia tidak beragama yang seperti yang dimintakan oleh Allah. Nah, jadi rasa kebersamaan kita itu harus lebih dominan sesama umat manusia, jangan menekankan aspek perbedaan. Nah, mestinya kita menyuarakan seperti ini, tapi di seberang sana agama Katolik, Protestan dan agama Hindu lain harus juga sama. Kalau hanya Islam seperti itu juga enggak fair. Kita hanya diminta untuk toleransi umat Islam, tapi bagi mereka itu anarkis, tirani. Ya. Giliran gerejanya dibakar, satu dunia heboh. Tapi giliran masjid dibakar, enggak ada yang bunyiin. Ya. Saya waktu di mana itu ya? Di PBB. Saya ditanya oleh salah seorang peserta rapat pada waktu itu. Saya pernah menjadi wakil Indonesia di bidang syariah. Dulu kan konsultan syariah di PBB itu hanya orang Mesir, orang Timur Tengah. Nah, ada yang usulan, masa Indonesia negara terbesar dunia Islamnya tidak ada wakilnya di PBB? Akhirnya dimintalah saya di situ di konsultasi. Nah, ada yang protes, jangan, Indonesia itu pernah membakar gereja. Ya, mentah-mentah mayoritas mutlak, tapi kok pernah membakar gereja. Saya bilang, lebih banyak masjid yang dibakar di Indonesia daripada gereja. Kaget mereka. Saya pernah di Jambi Masjid Islam, jadi saya punya by name by address masjid mana yang dibakar di NTT, di Papua, di Medan. Ya. Gereja yang dibakar cuma 3, tapi masjid yang dibakar itu 7. Aneh kan, di negara mayoritas Islam masjid dibakar 7, gerejanya cuma 3. Bingung dia yang bertanya itu. Nah, jadi kita umat Islam itu satu sisi kita harus toleransi, tapi juga kita tidak boleh menjadi objek mainan gitu. Masa cuma kita yang diminta toleran, tapi giliran mereka enggak. Diributkan kalau ada yang salah. Oh, enggak boleh bangun gereja. Itu Islam. Padahal lebih banyak masjid yang tidak bisa dibangun di Indonesia daripada gereja yang tidak bisa dibangun di Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Tapi karena mereka yang menguasai media, seolah-olah Islamnya seperti itu. Itu resikonya. Tapi insya Allah Tuhan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, apa yang terjadi sekarang? Islam tak terbendung, Bapak Ibu. Tidak ada satu apapun yang bisa membendung Islam. Apalagi di Perancis, Amerika. Islam is the fastest growing religion in the world. Yang paling kuat berkembang Islam sekarang di dunia ini, ya, apalagi Amerika kan. Hakimnya, penasihat presidennya, udah masuk semua, tak terbendung karena mereka mempertunjukkan kualitas, bukan emosional. Nah, ini yang tantangan kita di Indonesia. Jadi kembali lagi kepada materi kita hari ini, mari kita hijrah, meninggalkan preman fasik itu, naik menjadi Islam awam itu menjadi ahlul ta'ah, kemudian kita menjadi ahlul ibadah. Bedanya ahlul ta'ah dan ahlul ibadah, kalau kita melakukan ajaran agama Islam dengan beban terpaksa, itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita menikmati betul ibadah itu, perintah itu tidak terasa wajib, tapi enjoyable-nya menonjol, maka itu ahlul ibadah. Tapi masih ada satu kelas di atasnya ahlul ibadah, yaitu ahlullah, Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau ahlul ibadah masih menyadari adanya subjek dan objek. Tapi kalau sudah ahlullah, sudah tidak menyadari adanya objek
dan subjek dan objek. Jadi tidak ada lagi jarak antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Al-'abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah dan yang disembah itu menjadi satu. Kalau kita jatuh cinta banget itu menyatu itu ahlullah. Kalau ahlul ibadah, aku membantu anak yatim dan fakir miskin. Tapi kalau sudah ahlullah, anak yatim dan fakir miskin itu aku. Aku tidak memberi engkau, tapi aku memberi diriku sendiri. Kenapa? Karena engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Selama kita masih ada engkau, aku, itu ada jarak. Maka itu berpotensi untuk masih hitam putih di situ itu. Kalau kita melihat anak yatim, itu adalah aku, kasih. Melihat kucing kelaparan, itu adalah aku, kasih makan. Rumput yang menguning tanpa pernah disiram, kenapa? Karena itu adalah aku. Menyatu dia dengan semuanya. Rumput itu lapar, bukan cuma kita yang lapar. Aku siram karena aku lapar. Kenapa kok menyiram? Itu kan kembangnya tetangga, itu kan rumputnya tetangga. Enggak, itu aku. Itu kucing tetangga pulang kampung, ya bukan. Itu adalah aku. Kok bisa kucing itu aku? Semua orang yang perlu bantuan itu adalah aku. Karena kalau aku seperti itu, aku juga perlu bantuan. Nah, ini ahlullah. Kalau ahlul ibadah masih menggunakan rasa pikiran dalam beribadah, ya. Tapi kalau ahlullah sudah sepenuhnya dikendalikan oleh emosi cinta di dalam beribadah. Waduh, enggak pamrihnya. Ahlul ibadah masih membedakan antara ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Salat Isya 2 rakaat sesudahnya itu salat sunat ba'diyah yang mahdah. Tapi tambah lagi 2 rakaat itu ghairu mahdah. Sunat tapi tidak terlalu penting. Nah, bagi orang ahlullah sudah tidak membedakan mana wajib, mana sunat. Meninggalkan sholat sunat rawatib seperti meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan puasa Senin Kamis seperti meninggalkan puasa Ramadan. Kenapa? Semuanya dicintai Allah. Melakukan yang makruh syubhat seperti melakukan haram, karena itu tidak disukai Tuhan. Nah, sekarang kita ingin naik kelas, Bapak Ibu. Ya. Ahlul ibadah masih mempunyai target terhadap Allah, memohon ridha Allah. Tapi kalau ahlul ibadah sudah tidak punya target apapun terhadap Allah, terserah engkau. Aku menyembah karena aku mencintaimu, tanpa perlu mendapatkan ridha, rahmat, surga. Udah lewat surga itu. Aku tidak butuh surga. Surga itu makhluk, yang aku butuhkan sang pencipta surga itu sendiri. Kalau sudah menyatu pencipta surga, masih perlukah surga itu? No. Nah, itu ahlul ibadah. Makam spiritualnya ahlul ibadah, makam qaba qausain, nanti ini ada penjelasan khusus. Tapi makamnya ahlullah, makam adna. Kalau masih kita ada jarak, ya, berarti itu belum ahlullah. Ahlullah itu ketika kita sudah menyatu semuanya, seperti tadi. Nah, ternyata perjalanan spiritual kita itu bertahap-tahap, Bapak Ibu. Fasik kita hijrah menjadi awam, awam hijrah menjadi ahlu ta'ah, dan ahlu ta'ah hijrah menjadi ahlullah. Kita berada di mana? Hanya Allah yang mampu meningkatkan kelas kita sendiri, disertai dengan doa dan upaya kita juga. Jangan pernah kita puas. Jangan-jangan kita baru sampai ke tingkat ahlul ibadah, atau hanya mungkin sampai ahlu ta'ah. Ukuran kita kan taat, tidak taat. No, di atasnya taat itu ibadah. Ibadah itu cinta. Kalau taat itu keterpaksaan. Tapi kalau ahlullah sudah automatically sudah menjadi satu dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan awal perjumpaan kita pada tahun baru ini, pertemuan awal ini, kita sudah memosisikan diri kita berada di mana. Mungkin kaki kita masih ada sebagian di ahlul ta'ah, tapi insya Allah juga sebagian kita sudah masuk kepada
ahlul ibadah. Ya. Belum sepenuhnya, memang beransur-ansur. Dan mungkin juga kita sudah sampai kepada ahlullah. Ketika kita sholat tahajud ahlullah, tapi ketika kita sholat duhur itu ahlul ibadah. Kalau berhadapan sholat duha itu mungkin ahlul ta'ah. Kejar-kejaran ini mau cepat sholat, mau rapat di kantor, nanti macet. Jadi itu ahlul ta'ah itu, kejar target. Nah, tapi kalau duhur di kantor ahlul ibadah. Tapi sholat tahajud di tengah malam ahlullah. Nah sekarang mampu nggak kita merasakan sholat duhur itu seperti sholat tahajud, sholat duha itu seperti tahajud. Jadi semua penuh dengan nikmat cinta. Kenapa? Kita sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.